Podcast Selam. Wait. Selamat pagi. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terserah Anda nanti nontonnya kapan. Ketemu lagi di Podcast Selam. Sambil nyelam minum podcast. Sambil ya? nyelam itu waktu itu gue pernah bikin sama Teple. Sambil menyelam mimi. Jangan sambil menyelam sekarang lagi. Ini edisi yang nggak spesial amat. Tapi orangnya spesial nih, karena... Nggak spesial, kalau spesial karetnya 2. Oh, kalau spesial karetnya 2. Sekarang gue lagi ada di Bolsel. Bolsel itu berarti apa? Bolang, Mongondo Selatan. Bolang, Mongondo Selatan. Bela-bela ini, Adit. Kebetulan emang lagi diving di sini, dan sekalian gue ketemu sama temen gue yang sangat... Yang biasa aja. Yang sangat biasa ini ada Yup suka di foto. Yup Sukamoto. Oh, Sukamoto ya. Iya, salam kenal semua. Ini kebanggaan warga Bolsel ini. Yup. Jadi gimana, Dit? Membahas apa? Yang gue tahu dari Ayub ini adalah dia kalau ikut lomba foto juara terus. Itu yang gue tahu. Juara, ya nggak juga sih. Itu yang gue ya tahu. kebetulan aja juara. Karena yang kebetulan juri suka foto gue, makanya gue juara. Iya, kan suka foto lo kan berarti foto lo punya sesuatu dong. Berarti bagus dong. Masa lo mau bilang juri cuma suka foto lo aja, kan berarti kan ada spesial gitu loh. Nah, tapi balik dulu. Sebetulnya lo mulai suka moto bawah air tuh sejak kapan sih? Jadi sejarahnya gue jatuh cinta ke dunia fotografi itu kira-kira di tahun 2000 berapa ya? Itu kebetulan gue lagi di Palu. Gue kan pernah kerja di Palu juga kan. Yo. Punya teman satu tongkrongan, dia hobi fotografi juga. Jadi ada niat, tapi ya lo tahu orang anak perantau kan, ya buat beli kamera juga ya nggak kepikiran. Jadi pas belajar fotografi itu udah di Gorontalo, gabung sama komunitas fotografi juga. Jadi di Palu itu baru minat aja? Iya, baru minat. 2012 kalau nggak salah gue udah mulai, bukan 2012. 2008 kalau nggak salah gue udah mulai motret, gabung sama komunitas fotografi di Gorontalo. 2010 gue balik lagi ke Bolsel sini. Oke. Lebih tepatnya ke Molibagu. Nah, jadi gue kerja jadi tenaga honor gitu di bagian humas di pemerintahan sini di Kabupaten Bolang Mongondo Selatan. Kebetulan Kabupaten Bolang Mongondo Selatan itu udah diresmikan jadi satu kabupaten. Jadi gue kerja di bagian humas. Oke. Jadi kebagian kerjanya buat dokumentasin foto-foto kegiatan pemerintah gitu. Gayung bersambut ya, iya, gayung bersambut. Makanya gue udah difasilitasin beli kamera, jadi gue belajar. Jadi kenal fotografi dari situ juga, jadi hobi-hobi. Sering ikut-ikut hunting juga kan. Oke. Kalau untuk underwater gue pas dapat lisensi tahun 2014 kalau nggak salah. Jadi emang itu langsung terjun sih, langsung moto. Pas udah kenal diving langsung moto. Jadi sejarahnya itu waktu di Gorontalo kan sama komunitas itu kita pernah ikut workshop gitu fotografi. Ya. Itu dibikinnya di Manado sama anak-anak spot Manado. Jadi ada temen gue namanya Toar, dia ngasih materi underwater fotografi gitu. Iya. Jadi kita ngikutin aja. Kita waktu itu belum main foto underwater. Masih foto-foto darat aja, landscape, foto-foto model gitu. Jadi ada sesi pas acara workshopnya itu ada sesi foto underwater. Si Toar ini yang ngasih itu. Toar Pantau, lu kenal nggak? Nggak tahu. Anak Manado juga senior. Jadi dia ngasih workshop tentang pengenalan underwater fotografi. Jadi kita pada bisik-bisik di belakang. Buset, moto di darat aja udah susah. Gimana moto di dalam laut ya? Iya.
Jadi kita mikirnya gitu, nggak kebayang. Iya. Jadi pas 2012, 2013 udah dapat lisensi, langsung cobain. Kebetulan ada si Om Epi, Om Epi. iya, Iya, Om Roy Epi. Herlambang. Iya. Mereka datang sini kan, ngajarin sambil survei. Jadi gue ikut aja sambil kebetulan yang dari Dinas Perikanan sini juga udah punya kamera underwater. Iya. Jadi gue pinjam, gue belajar karena udah ada basic dari Foto darat. jadi untuk ngaturnya sebenarnya gue udah kuasai juga, tapi untuk ngatur strobe-nya kayak gimana kan Iya, beda iya. kan. Itu dia makanya. Ah. Jadi gitu singkat ceritanya dia. Nah, tapi lo bisa yakin kalau lo punya bakat di underwater fotografi itu lo sadarnya kapan? Sebenarnya bakat sih ngalir aja kan. Pas gue moto-moto tahun 2014 itu 2015 apa 2016 gue langsung ikut kompetisi. Kebetulan ada acara World Coral Day kalau nggak salah yang dibikinnya di Manado, gue ikut. Pertama kali ikut kompetisi langsung dapat juara. Itu kah? Iya. Pengalaman pertama gue langsung dapat juara. Itu gue nggak pakai strobe, motonya nyari barang aja, nyari yang makro-makro itu nggak nyari objek juga masih emang nggak tahu. Lo masih ingat nggak buta. fotonya apa waktu yang juara? Gue fotonya kemarin karena emang untuk pakai wide lens juga belum tahu, Iya. pakai lensa wide nggak tahu, jadi emang masih standar. Jadi turunnya itu gue pertama pakai G15. Ini nggak apa-apa ya? G15. Sebutin mereknya. aja nggak apa-apa. Ntar biar di endorse. Jadi gue foto antias aja, antias yang gue cari objek yang agak gede, antiasnya lagi berenang dia. Jadi gue foto situ. Tapi gue bikin black background. Ada nanti gue kirimin kalau fotonya. Iya. Jadi itu foto antias. Sebentar. Di lomba pertama lo udah tahu caranya bikin black background di underwater. Iya. Karena udah ada sama aja kan dasarnya kayak kalau kita mau bikin kayak Iya, dasarnya sama tapi kan pengerjaannya nggak semudah itu, Yup. Ya kita coba-coba aja kan, gue foto masih terlalu terang. Kan apa cara ngaturnya sebenarnya sama sih kalau untuk terang gelapnya mau di darat di dalam laut itu kita mau ngatur dia speednya berapa, diafragmanya juga berapa, ISO-nya berapa kan. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2014 kalau nggak salah. Kalau nggak salah juga antara 2014 2015 deh. Oke, taruhlah 2015 pertama kali. Sampai sekarang lo udah berapa kali juara? Juara sih udah 8 apa 9. 8. Udah nggak ingat lagi. Udah nggak ingat lo dia lo, ingat ya? 8 atau 9 atau nggak ingat? Terakhir kemarin yang di Likupang kan? Likupang, bareng iya. lo ya. Likupang itu ada gua juga dan dia sekapal sama gue, yang menang dia. Sebenarnya kalau motret sih kita sama-sama tahu motret juga kan. Betul. Ya tergantung hoki aja kan. Betul. Nah, kalau dalam motret underwater itu yang paling penting apa sih? Apakah skill aja? Atau ada hokinya juga? Atau gimana? Ya kalau menurut gue pribadi sih ikut kompetisi ya selain skill ya ada apa ya? Hoki juga sih. Biasanya kalau kita dibilang jago juga nggak jago, tapi hoki-hokian biasa kita dapat momen atau kita dapat kriteria orang lain nggak dapat kriteria yang bagus. Itu dia makanya. Iya. Nah, itu tapi kan ada dari sisi hokinya kan. iya, nah ngomongin momen itu, gimana cara tahu oh ini pas nih bakal momen nih? Soalnya momen lu gimana ya? Momen-momen yang kayak gimana dulu? Iya, tapi maksudnya lo udah bisa prediksi momen ini akan terjadi atau betul-betul ya udah nanti sedapatnya aja gitu. Ya kalau kayak moto-moto makro, kalau wide sih momennya kayak pas kita tunggu dulu momennya kayak ada penyu, kita ngambil sunburst-nya pas
penyunya lewat di matahari Oke. baru kita jepret, itu kan bisa tapi kalau yang terjadinya apa ya namanya ya? Yang bisa di-create ya? Atau Nggak, bukan di-create, maksudnya bukan. apa? Yang lo udah tahu kapan itu akan terjadinya gitu kan maksudnya kan? Maksudnya kalau kayak makro ikan lagi berantem atau pas dia lagi itu dia. buka mulut, itu kan memang rada susah juga sih. Sangat susah. Ikan buka mulut, apalagi kalau di mulutnya ada telur. Terus telurnya lu masak gitu. Enggak dong, enggak gitu dong. Aduh, nanti ini banyak yang nyerang ini. Yuk, dari semua foto lo, foto kesukaan lo tuh yang apa? Nanti lo kasih ke gue ya, filenya ya. Ini yang juara apa yang selama gue motret underwater? Selama motret. Selama motret. Foto kesukaan kalau makro sih kemarin gue yang menang di Likupang itu, yang Pygmy Seahorse itu salah satu foto favorit gue sih. Terus yang white-nya itu kemarin yang foto-foto Raja Ampat yang di Bolsel juga banyak sih. Ntar gue mau lihat tuh, yang Raja Ampat belum lihat gue. Kalau Bolsel kayaknya waktu itu pernah lihat. Emang amazing sih. Nah, kalau menurut lo harus pakai alat yang bagus gak sih kalau mau dapat foto underwater yang bagus? Sebenarnya ya tinggal kita, alat juga emang perlu sih, tapi kalau kita udah punya apa yang kita punya, emang kita harus bisa maksimalin. Maksudnya gini, Dit. Kalau lu jangan pesimis dulu kalau gue moto tapi pengen moto wide, tapi gue nggak punya lensa wide. Padahal sebenarnya lensa standar bisa juga. Gitu juga makro, tinggal lu pintar-pintarnya aja kan. Lu nggak punya lensa wide, tapi lu nyari objeknya yang gede-gede. Jadi emang rada susah. Iya sih. Jadi cari aja yang objek yang agak kecil, terus lu bikin fotonya ya foto wide, biar framingnya kan lebih luas. Jadi gimana cara bermain menyesuaikan aja ya. Kalau kita permainan angle kalau aja, kita kan. hanya punya lensa yang kecil, kita ambil objek yang kecil tapi seolah-olah itu jadi wide gitu ya. Iya. Oke. Jadi ini gimana? Lampunya ini Biarin aja, naik turun aja nggak apa-apa ya. Namanya juga kehidupan ya. Lampunya kadang nyala terang, kadang enggak. Ini gue takut panas aja nih soal yang belakang nih. Kasihan dia. Soalnya yang di belakang kita pakai lampu diving ya. Mudah-mudahan nggak rusak. Kalau rusak kita minta ganti Ayub. Yup, lo udah dari semua juara lo, banyak dong duit lo berarti. nggak banyak amat sih. Iya, tapi kan kalau juara banyak. Kalau gue juara langsung masuk ke rekening istri. Oh, itu harus. Kalau itu harus. Gue malah selama juara nggak pernah pas dapat bonus duitnya nggak pernah gue beliin gear, langsung karena emang langsung masuk ke rekening istri. Suami yang baik. Ya di sini aja pencitraannya, gue iyain aja. Yuk, pertanyaan gue tuh sekarang gini nih. Dengan lo udah juara 8 mungkin sampai 10 kali, dengan reputasi lo yang udah sebesar ini, pertanyaan gue, kenapa lo nggak terlalu terkenal ya menurut gue? Iya itu, makanya gue bingung juga. Kenapa sih gitu loh? Karena emang tujuan gue moto underwater itu nggak, atau mau pengen juara nggak pengen terkenal. Betul. Gue tujuannya ya gimana gue bisa mengeksplor, menampilkan keindahan bawah lautnya Bolsel. Gue tujuannya pertama buat moto underwater biar bagaimana orang bisa kenal Pulau Mono Selatan itu di mana sih. Sekarang aja orang kalau di itu masih nanya-nanya di dunia diving aja kan. Iya. Bolsel itu di mana? Iya. Ini termasuk gue sama rekanan sama teman-teman gue yang berangkat sekarang emang semuanya belum pernah ke Bolsel dan memang belum tahu Bolsel apa gitu. Nah, tapi nggak mungkin dong orang atau brand nggak tahu lu gitu loh dengan segala prestasinya gitu loh. Kenapa kalah dengan bukan kalah ya? Kenapa nama lu tuh nggak lebih besar daripada badan gue? Teman-teman kita yang fotografer underwater yang kayak wah pokoknya itu juara gitu kayak gitu segala macam gitu loh.
Ya karena itu, gue nggak terlalu suka juga terlalu ya mau gimana, mau dibilang banggain diri juga nggak. Ya orang orang kenal gue juga udah syukur, nggak kenal juga nggak apa-apa. Yang penting tujuan gue untuk mengenalkan Bolsel itu biar orang tahu kan, itu udah cukup sih, udah lebih dari cukup. Pokoknya target lo biar orang lebih banyak tahu Bolsel. Tapi lumayan dengan khususnya di dunia diving, orang tahu Bolsel itu dari postingan-postingan gue di medsos. Ya, itu bener sih. Itu bener-bener. Gue juga kalau misalnya mau ngajak orang ke Bolsel itu memang gue pakai foto dia sih sebenarnya. Kasih lihat ini mau apa enggak gitu kan. Nah, tapi harapan lu untuk dunia selam di Bolsel itu gimana? Perkembangannya gimana menurut lu? Ya, perkembangannya lumayan. Kalau sekarang tamu-tamu yang kesini hampir tiap bulan sih emang ada, apalagi kemarin-kemarin waktu corona masih ada juga. Masih ada juga. Dibanding yang di daerah-daerah lain emang udah close full kan, nggak ada lagi yang tamu-tamu yang kesini. Ya meski nggak banyak juga sih. Ya tapi ada terus lah ya. Iya tapi ada, paling 2 bulan ada 1 grup lagi yang masuk. Terus selain lewat foto nih, dari teman-teman di Bolsel ini ada upaya-upaya apa lagi nggak supaya diving Bolsel tuh makin dikenal orang? Ya kita dari tahun 2017 apa 2016 pas kita udah selesai ekspor, kita sempat udah berapa kali kan bikin event kan? Ya. Dari lomba foto, festival bahari gitu untuk kenalin potensi bawah laut Bolsel. Tapi kekurangannya di sini juga, kita mau jor-joran juga promosi pas orang kesini juga, kalau untuk infrastrukturnya juga masih kurang memadai juga kan, karena emang mau merubah mindset itu emang rada susah juga sih. Emang orang sini nggak terlalu sadar potensi. Nah, sebenarnya sadar sih, tapi mereka masih rada pesimis saja. Ya paling Bolsel lah masih kalah sama Bunaken lah, kalah sama inilah, kalah sama itu. Sebenarnya nggak juga. Kalau menurut gue sih nggak kalah ya. Tapi bener emang infrastrukturnya memang masih so-so lah gitu lah. Iya. Gua nggak akan bilang jelek karena udah memadai. Tapi kalau mau untuk masuk level yang lebih buat nyaman tamu sih masih harus pengembangan lagi. Itu menurut gua ya. Iya. Itu menurut gua sebagai itu tamu. Emang kenyataannya sih. Karena maksudnya dari pemerintah daerah juga udah cukup support dari dinas pariwisata, dari ya umumnya pemerintah daerah udah banyak sih support untuk pariwisatanya. Tapi itu memang masih banyak kendala karena kita emang masih daerah baru juga kan, masih banyak. Ini berapa tahun sih Bolsel berarti? Bolsel udah 13 tahun. 13 tahun baru ya. 13 tahun. Kota gua aja Depok udah 27 tahun, dia masih 13. Nah, Yup, dengan ilmu lo yang sekarang, ilmu apa nih? Ilmu motret lah, masih ilmu santet. Ilmu salto gitu. Jauh sih ilmu salto, udah nggak bisa. Perut kita udah terlalu besar, udah nggak lucu lagi kita salto. Gue punya loh foto dia waktu kurus. Ntar gue masukin foto dia waktu kurus. Nah, lo mau buka kelas gitu nggak sih? Atau sharing ilmu gitu nggak sih ke teman-teman diver kita yang mau mulai untuk motret di bawah air? Ya kalau ke kelas khusus kayaknya gue belum belum kepikiran ke situ ya. Tapi kalau yang nanya-nanya juga sebenarnya banyak. Jadi sebenarnya fotografi ini nggak ada batasan, nggak ada settingan lo foto gini, settingannya itu aja. Maksudnya bisa Iya. Tergantung lo mau bikin kayak gimana foto lo, dan tergantung apa cuaca juga pas kita turun. Ya tapi kan sharing itu penting nih. Kayak ini kan kayak sekarang nih posisi trip ini kan kebetulan teman-teman gue mostly bawa foto kan. Tapi memang ya ternyata masih banyak banget yang bisa diimprove sama mereka gitu, dan mereka nggak tahu gitu loh. Kayak terus terang teman-teman gue yang datang sekarang ini juga posisinya pertama nggak tahu Ayub gitu loh. Balik ke yang tadi pertanyaan gue kenapa dia nggak terkenal, emang ya gitu karena teman-teman gue juga banyak nggak tahu. Nah abis kita ngobrol malam ini jadi tercerahkan gitu kan, maksudnya bahwa ada orang dari Bolsel yang memang punya ilmu fotografi bawah airnya tuh bagus gitu loh. Nah, gue nggak ngomongin terkenal ya, tapi gue ngomongin lu
kalau misalnya ada yang mau bikinin lu kelas untuk sharing apa dan segala macam, kira-kira lu mau berbagi gitu nggak gitu? Ya kalau berbagi ya gue emang udah dari dulu sih emang berbagi, tapi kalau memang harus rutin gue harus ngasih kelas ini tiap bulan, harus ada kelas untuk belajar fotografi, kayaknya belum kepikiran situ juga. Karena ya di samping nggak ada waktu, gue kan pegawai juga kan, PNS juga kan, jadi emang rada susah sih bagi waktunya. Iya. Dan emang gue orangnya jarang, maksudnya gimana ya, gue kurang pede aja buat ngajarin orang, apalagi udah resmi gitu, ada kelas buka. Iya, dia emang punya, dia emang aneh tuh kalau udah ngomong resmi itu udah kacau. Tapi kalau misalnya sharing gitu, cuma berdua gitu, sebetulnya dia lebih guru daripada guru sih gitu loh. Gue pun banyak belajar gitu kalau gitu. Itu gimana? Tiba-tiba ngobrol jadi panjang gitu dan segala macam. Tapi kalau dibawa ke resmi memang kadang-kadang dia suka yang ya pokoknya gitulah. Aduh, gitulah gimana maksudnya gitu kan. Nah, tapi kalau kelas online juga susah ya? Online sih sebenarnya bisa. Kemarin gue ditawarin juga sama teman mau ada kelas online, tapi ya itu dia, gue lebih suka ngobrol santai ya di minum kopi sih, atau pas lagi diving bareng, ini ajarin dong kalau mau bikin, ya, langsung praktek di bawah lautnya juga lebih bagus sih. Betul sih. Karena orangnya bukan rada canggung juga gue ngomong di depan umum, oh ini begini. Jadi rada lebih suka yang langsung praktek dan yang santai-santai aja kan. Betul. Jadi buat lo yang pengen tidak terlalu tertarik yang formal gitu. Ya buat lo yang pengen ngobrol sama Ayub atau belajar atau apa sambil ngetrip, datang ke Bolsel ya. Ya, wajib sih. Bolsel Nanti hubungin aja, nanti ada Instagramnya Ayub, nanti kontak dia sendiri aja, jangan lewat gue bukan agennya. Instagramnya di mana, di sini? Instagramnya, jangan nyusahin gue loh, pakai digini-gini, ntar gue harus nyamain lagi. Serah gue mau taruh di mana ntar. Ini terakhir karena lampu yang belakang udah panas. Jangan terakhir dulu, Dit. Gue yang mau nanya sama lo. Apa tuh? Jadi lo kesini cuma buat ke Bolsel, jauh-jauh ke Bolsel cuma buat podcast. Buat podcast buat podcast. Gue kebetulan mau podcast, kebetulan ada yang ngajak trip ke sini, jadinya gitu jadinya. Podcast doang gue, intinya podcast. Ya, semoga di edisi gue ini subscriber lu nambah 32 juta. Gue nggak pernah ngeliatin subscriber gue juga gitu loh. Gue cuma pengen ngobrol sama orang-orang yang gue pengen ngobrol aja gitu loh. Terutama di dunia diving, karena itu aja yang belum ada tempat lain kan, menurut gue ya. Nah, tadi gue sampai mana ya, lupa kan. Jadi terakhir, oh iya, apa yang mau lo sampein kepada teman-teman diver kita yang mulai tertarik motret, atau yang sudah mulai motret tapi pengen belajar lagi? Ya menurut gue ya motret aja, maksudnya karena semua kan ada prosesnya juga, bukan dari pas beli kamera motretnya langsung bisa, nggak semua orang bisa langsung juara kayak lo gitu ya. Nggak juga gue. Jadi sebenarnya style dari kita harus di dalam fotografi itu kita harus punya style sendiri juga kan. Biar orang bisa tahu, oh ini fotonya si Adit, fotonya si ini, si itu. Maksudnya kita harus punya karakter foto sendiri juga. Dan maksudnya foto, dan jangan kalau mau moto makro ya makro, terus mau wide, terus kan ada banyak kan teman-teman gue, gue malas kalau foto makro, gue malas kalau foto wide yang terlalu idealis juga kan. Oh, jadi apa aja pokoknya. Ada nggak pesan yang mau lo kasih ke teman-teman diver kita yang baru mulai belajar motret, atau yang sudah mulai motret tapi masih baru-baru gitu? Apa? Ya intinya percaya diri aja sih, Dit. Jadi semua kan ada prosesnya juga, belajar dan nggak usah milih-milih. Oh, gue ini nggak suka fotonya dia, gue nggak mau belajar sama dia. Sebenarnya setiap orang itu adalah guru kalau menurut gue sih. Betul. Nah, jadi gue belajar dari banyak orang juga, dari si ini. Jadi gue nggak milih-milih. Oh ini fotonya jelek, gue nggak mau belajar.
Jadi ya intinya percaya diri aja dan terus aja coba dan coba pasti bisa. Tuh, pokoknya coba motret aja terus walaupun masih jelek, masih biru, masih scatter, masih apa, coba sampai nanti lo akan nemu titik di mana lo diejek gitu. Iya, itu dia makanya. Wow, pressure-nya jangan kira main di sini. Nah, kalau gue lebih banyak referensi dilihat-lihat foto di media sosial sih. Oh, di gitu. Instagram bikin foto kayak gini gimana foto style gitu. Ya Jadi gue banyak sebenarnya selama YouTube dan Instagram belum ditutup kita masih bisa belajar. Wih, gila. Belajar dari sosmed kayak anak sekarang banget. Udah, nih lampunya udah panas kan, gue takut mati. Sampai ketemu besok lagi. Besok lo motoin gue kan? Besok gue nggak diving kayaknya. Ah, jangan dong. Yaudah, dadah. Oke, dah. Podcast Selam.